Terima kasih Anda kembali di Apa Kabar Indonesia akhir pekan. Pemirsa, Partai Keadilan Sejahtera melantik jajaran pengurus baru partai periode 2025-2030 mendatang. Sekjen PKS Muhammad Khalid menekankan bahwa PKS ingin para pengurus baru dapat mematangkan dan mendukung kinerja pemerintah dalam mengimplementasikan berbagai program. Dukungan pada program pemerintah dilakukan dalam bentuk pengawalan jika ada program yang belum maksimal. Dalam rangka Munas yang berlangsung selama 2 hari ke depan, PKS terus mengundang jajaran pimpinan partai politik lain. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan hadir pada hari ini. Berikutnya, saudara-saudara, nanti terkait dengan status tentu kita ingin menjadi mitra strategis pemerintah yang mengawal kebijakan-kebijakan beliau agar bisa menghadirkan solusi buat masyarakat. Ya, tentu dalam pelaksanaan program itu mungkin ada yang masih belum sempurna. Nah, kita juga kawal juga tuh bagaimana bisa lebih tajam lagi, bisa lebih baik lagi, yang tidak tepat sasaran bisa lebih tepat sasaran lagi, yang kurang sempurna kita sempurnakan lagi dan sebagainya. Dan ini adalah wujud PKS sebagai entitas politik yang siap bersinergi ya secara solutif, konstruktif, tapi juga tetap kritis untuk bagaimana menghadirkan kesejahteraan tadi. Ya, dalam koridor kita ingin menghadirkan bahwa policy yang ada dan dilakukan oleh pemerintah itu sesuai yang diharapkan oleh masyarakat. Ya pemirsa, informasi terbaru dari Musyawarah Nasional ke-6 Partai Keadilan Sejahtera di Jakarta akan disampaikan oleh rekan kami Kesia Butar-Butar. Kesia, bagaimana kemudian informasi terbaru di sana dan juga kapan kemudian Presiden Prabowo Subianto akan hadir dalam acara PKS? Selamat siang, Celia, Jasmine, dan juga pemirsa. Hari ini Partai Keadilan Sejahtera atau PKS menyelenggarakan Musyawarah Nasional ke-6 atau Musna ke-6 yang berlangsung pada 28 September hingga 29 September 2025 dengan mengusung tema Kokoh Bersama Majukan Indonesia. Tema ini diangkat untuk menegaskan tekad Partai PKS untuk lebih solid, matang, dan juga efektif sebagai partai politik yang sudah berdiri lebih dari 20 tahun dan nantinya mereka akan berkontribusi nyata untuk Indonesia maju. Adapun siang tadi Musyawarah Nasional ini diawali dengan pelantikan pengurus baru Dewan Pimpinan Tingkat Pusat periode 2025 hingga 2030 yang dipimpin langsung oleh Ketua Majelis Syuro Sohibul Iman dan sekitar 1.000 kader PKS hadir dari berbagai tingkat partai mulai dari pusat, wilayah, dan juga daerah yang datang untuk menyaksikan pelantikan pagi tadi dan juga ikut turut serta dalam rapat Musyawarah Nasional untuk menentukan bagaimana kebijakan partai 5 tahun ke depan. Dan Ketua Panitia Munas Umar Sali menyampaikan bahwa Munas 6 ini langkah Partai PKS dalam 5 yang nantinya akan menjadi pedoman bagi seluruh partai PKS mulai dari pusat hingga ke daerah dan rencananya strategis ini untuk mencakup penguatan kaderisasi, pelayanan publik hingga langkah-langkah kolaborasi dengan berbagai pihak untuk menjawab hubungan tantangan politik nasional. Dan Sekretaris Jenderal PKS Muhammad Khalid menegaskan bahwa kepengurusan baru diharapkan mampu memperkuat kinerja partai dan menjadi mitra strategis pemerintah. Selain menegaskan rencana strategis, Munas ke-6 ini juga menjadi ajang silaturahmi politik yang dimana PKS mengundang dari berbagai partai politik lain dan sejumlah tokoh nasional untuk hadir dalam rangkaian acara hari ini dan bahkan dalam penutupan Musyawarah ke-6 Munas PKS ini Presiden Prabowo Subianto akan hadir pada penutupan Munas besok sebagai bentuk dukungan dan juga komunikasi lintas partai dalam membangun Indonesia ke depan. Dengan berbagai agenda yang masih akan berlangsung hingga esok hari, PKS berharap Munas ke-6 ini dapat melahirkan keputusan-keputusan penting yang memperkokoh konsolidasi internal sekaligus memperluas kolaborasi dengan seluruh elemen-elemen bangsa demi terwujudnya masyarakat Indonesia yang adil dan sejahtera.
kembali kepada Anda, Celia, di studio. Baik, artinya terdapat sekitar 1.000 kader PKS yang diestimasikan hadir hari ini. Terima kasih, Kesya Butar-Butar, mengabarkan langsung dari Jakarta.